Pergi ke pasar membeli kurma, tak lupa membeli roti. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Kamelia Rizky Ananda dari kelompok 11 program studi pendidikan agama Islam kelas 6J. Nah, video saya kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fikih 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Pada video ini saya akan membahas materi yang berjudul Ijma sebagai dalil hukum. Pembahasan yang akan saya sampaikan itu meliputi pengertian ijma, rukun-rukun ijma, kedudukan ijma sebagai dalil hukum, macam-macam ijma, syarat-syarat ijma, hingga kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwasanya mengapa ijma itu memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Islam. Oke, kita mengetahui bahwasanya sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Namun seiring perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci di dalam kedua sumber tersebut, baik itu Al-Quran maupun hadis. Misalnya, adanya perkembangan teknologi, transaksi digital, hingga berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Nah, dalam kondisi seperti itu, teman-teman, Islam memiliki mekanisme untuk menetapkan hukum agar tetap sesuai dengan syariat, yaitu melalui ijma. Nah, dengan adanya ijma, persoalan-persoalan baru itu dapat diberikan kepastian hukum tanpa keluar dari ajaran Al-Quran maupun hadis. Meskipun demikian teman-teman, konsep ijma juga masih menjadi pembahasan di kalangan ulama, terutama mengenai apakah mungkin seluruh mujtahid pada zaman sekarang ini dapat mencapai satu kesepakatan. Mengingat jumlah mereka itu amat sangat banyak dan tersebar di berbagai negara. Walaupun demikian teman-teman, mayoritas ulama tetap mengakui bahwasannya ijma itu sebagai salah satu dalil hukum Islam. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai pengertian ijma. Nah, secara bahasa, ijma itu berarti tekad yang kuat atau kesepakatan. Sedangkan menurut istilah, ijma itu merupakan kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Artinya teman-teman, ketika muncul suatu persoalan yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis, para mujtahid melakukan ijtihad hingga akhirnya mencapai satu kesepakatan bersama mengenai hukum persoalan tersebut. Namun, tidak semua kesepakatan itu dapat disebut sebagai ijma, teman-teman. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar kesepakatan itu bisa dikatakan sebagai ijma. Yang pertama itu, seluruh mujtahid yang hidup pada masa itu harus terlibat dalam proses ijma. Yang kedua, mujtahid tersebut berasal dari berbagai wilayah, bukan hanya dari satu daerah saja. Yang ketiga, setiap mujtahid menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu sebelum tercapai suatu kesepakatan. Dan yang keempat, objek yang dibahas itu adalah hukum syariat yang memang belum memiliki nas secara rinci atau belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Dan rukun yang terakhir, hasil ijma harus tetap bersandar pada Al-Quran maupun hadis sehingga tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Oke teman-teman, dengan demikian ijma itu bukan berarti menciptakan hukum baru ya teman-teman, tetapi menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Nah, dalam Islam teman-teman, urutan sumber hukum dimulai dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma. Nah, ijma ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Selain itu teman-teman, ijma juga memiliki fungsi untuk menjaga persatuan umat Islam agar tidak terlalu banyak perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum. Namun perlu digarisbawahi, perlu dipahami bahwasanya kedudukan ijma tetap berada di bawah Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, hasil ijma itu tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut, baik Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, kita membahas tentang macam-macam ijma. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ijma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ijma syarih, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid yang dinyatakan secara jelas.
Jenis ijma ini merupakan ijma yang paling kuat karena seluruh mujtahid secara terbuka menyatakan persetujuannya. Dan yang kedua itu ada ijma sukuti, yaitu ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapat sedangkan sebagian lainnya memilih diam dan tidak memberikan tanggapan. Oleh karena itu, para ulama masih berbeda pendapat mengenai kekuatan ijma jenis yang kedua ini. Yang ketiga itu ada ijma qat'i, yaitu ijma yang menghasilkan hukum yang pasti. Jadi hukum yang pasti sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. Sedangkan yang keempat itu ada ijma zonni, yaitu ijma yang menghasilkan dugaan yang kuat namun masih membuka peluang untuk dilakukan ijtihad lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan waktu terjadinya ijma juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ijma sahabat, yaitu kesepakatan para sahabat Nabi, dan jenis ijma ini dianggap sebagai jenis ijma yang paling kuat karena para sahabat itu hidup pada masa yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang kedua itu ada ijma tabi'in, yaitu kesepakatan generasi setelah para sahabat. Dan yang ketiga itu ada ijma ulama mutaakhirin, yaitu kesepakatan ulama pada generasi berikutnya yang mana kehujaannya itu masih menjadi pembahasan di kalangan ulama. Sedangkan teman-teman berdasarkan waktunya, sekarang berdasarkan cakupannya. Jadi berdasarkan cakupannya terdapat 2 macam ijma. Yang pertama ada ijma umum, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dari berbagai wilayah. Kemudian ada ijma ahli Madinah, yaitu praktik atau kesepakatan masyarakat Madinah yang dipandang sebagai hujah oleh Imam Malik. Walaupun tidak semua ulama itu memiliki pendapat yang sama mengenai hal tersebut. Nah, agar suatu ijma itu dapat dijadikan sebagai dalil hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama itu, orang yang mengikuti ijma itu harus benar-benar seorang mujtahid, yaitu orang yang memiliki kemampuan memahami Al-Quran, memahami hadis, bahasa Arab, usul fikih, serta memiliki kemampuan untuk berijtihad. Yang kedua, itu harus ada kesepakatan seluruh mujtahid yang hidup pada masa itu. Jika masih ada satu orang mujtahid yang menolak, maka ijma itu belum dianggap terjadi atau belum sah. Yang ketiga itu ada objek yang dibahas itu harus berkaitan dengan hukum syariat, khususnya pada persoalan yang memang belum memiliki nas rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Dan syarat keempat, hasil ijma itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, karena kedua sumber ini merupakan landasan utama hukum Islam. Dan syarat yang terakhir, ijma itu hanya dapat terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebab ketika Rasulullah masih hidup, setiap persoalan itu dapat langsung ditanyakan kepada beliau, sehingga belum diperlukan ijma untuk mengambil keputusan dalam hukum Islam. Oke, sebagai penutup pembahasan, dapat disimpulkan bahwasanya ijma itu merupakan kesepakatan para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Nah, ijma menempati posisi sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, keberadaan ijma sangat amat penting karena dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang memang belum dijelaskan secara rinci baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sekaligus memastikan bahwa hukum Islam itu tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari ajaran Islam dan tidak keluar dari pembahasan sumber hukum utama yakni Al-Quran dan hadis. Namun demikian teman-teman, agar dapat dijadikan sebagai dalil hukum, ijma juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, ijma ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesatuan umat Islam sekaligus menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi mengenai ijma sebagai dalil hukum dapat menambah wawasan dan memudahkan kita dalam memahami salah satu sumber hukum Islam. Untuk menutup presentasi saya akhiri dengan pantun. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita nanti. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.